Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Jika Jokowi kalap, jika Jokowi kalap, mungkin dia akan berpikir daripada kebongkar ijazah palsunya, maka dia melakukan serangan preemptif, melumpuhkan lebih dulu supaya sekalian Indonesia itu heboh. Apa itu? Dia tinggal buka data saja, siapa sebenarnya pemenang Pilpres itu. Kalau itu terjadi, ya monggo saja sih. Tetapi gejala ke arah itu, pemirsa, sekarang menjadi perbincangan publik yang luar biasa banyaknya. Terutama di kelas-kelas elit tentang situasi dilematis, karena tampaknya hubungan antara Jokowi dengan Prabowo hari ini itu udah berbeda jauh pada awal-awalnya, di mana Jokowi sampai diantar pulang ke Solo dengan Panglima TNI dan Polri. Tetapi seperti ini, saat ini Jokowi ketika menghadapi satu situasi yang memburuk berkenaan dengan ijazah palsu, tampaknya Prabowo sulit untuk melangkah, mau membela tidak bagus, mau membongkar juga tidak bagus, dan tampaknya Prabowo ini hanya sekedar pemain aman saja, tidak berani ngambil resiko gitu. Nah, disinilah tampaknya mungkin ada satu kekecewaan yang luar biasa dari Jokowi. Nah, sekarang mari kita analisis, pemirsa, dari satu pertanyaan, siapa yang bisa menggambarkan kondisi kejiwaan Jokowi hari ini? Siapa yang bisa menggambarkan kondisi psikologis Jokowi hari ini? Ini menjadi pertanyaan yang berat, karena Jokowi itu bukan manusia secara umum. Tampaknya sejumlah analisis yang mengatakan bahwa dia mengidap NPD, Narcissistic Personality Disorder, itu jauh lebih mudah untuk menganalisis itu dengan pendekatan seperti itu. Jadi rasa malu yang besar kalau kasus ijazah palsunya ini dibongkar, ini jauh lebih mengerikan daripada kalau dia itu mengaku bahwa dia ijazahnya itu palsu atau tidak punya ijazah. Karena itulah langkah yang terus-menerus ditutup oleh Jokowi adalah untuk semakin melarikan diri dari tuntutan publik. Jadi ketika situasi sudah mulai terdesak, dia tidak ingin, katanya kan, membagikan ijazah itu di depan umum, tapi mau di pengadilan. Setelah digugat di pengadilan, dia tidak lagi mau membagikan itu ketika hakim misalnya meminta supaya Jokowi itu menunjukkannya di pengadilan. Seterusnya begitu, dan ketika melaporkan ke Bareskrim, katanya sudah dibawa oleh adik iparnya. Tetapi ternyata pihak kepolisian mengatakan dia hanya menerima fotokopi yang sudah dilegalisir. Itu dan kalau terus-menerus didesak, bisa jadi apa yang akan dilakukan itu bukan suatu hal yang menyerah, dan situasi kalapnya Jokowi itu dengan kesedihan yang ditahan, rasa malu yang ditahan, dan
itu tercermin dari rambutnya yang rontoknya dalam minggu-minggu terakhir ini luar biasa. Ya, kalau dari analisis kedokteran, kalau kita melihat rambutnya Jokowi yang tampaknya tidak ada suplai gizinya, ya, meranggas gitu ya, kasihan. Apalagi kalau melihat mukanya, ya, menahan berat banget dari kekecewaan, ya. Bisa jadi sekarang ini dia kecewaannya itu justru malah ke Prabowo, pemirsa. Ini Prabowo sudah kita bantu habis-habisan, ya. Dia sudah menikmati kekuasaan seperti itu, tapi malah membiarkan saya dimaki-maki oleh banyak orang dan dia tidak bertindak apapun. Itu mungkin dari perspektif Jokowi. Nah, di sini memang mungkin hanya menunggu waktu saja. Ledakan itu akan terjadi jika dihadapkan pada pilihan apakah Jokowi harus menyerah dengan mengatakan bahwa dirinya memang nggak punya ijazah asli, atau malah justru membuat situasi Republik ini sekalian saja. Ya, kalau dalam prinsipnya Soeharto dulu, ya bukan prinsip sih, kata-kata lah dari Soeharto dulu, tiji tibeh, mati siji, mati kabeh. Doktrin ini sebetulnya tidak hanya monopoli di Indonesia aja. Dalam doktrin nuklir pun, kalau terjadi perang nuklir, itu pernah juga disampaikan oleh Vladimir Putin. Ya, dia katakan begini, kalau sampai Rusia itu dibom nuklir oleh Barat dan Amerika dan semua kita itu musnah, maka tidak boleh ada orang yang tinggal di muka bumi ini. Mereka juga harus musnah. Itu kata Putin. Bagaimana caranya? Caranya adalah membuat otorisasi otomatik pada senjata nuklir itu. Jadi ketika nuklir di situasinya dibom, nuklir yang ada di dalam silo, ya, itu akan memberikan sinyal mana ini komandonya, kan begitu. Ketika menunggu komando tidak muncul, maka dia memberikan otorisasi pada dirinya sendiri dan meluncurlah rudal-rudal itu sesuai dengan programnya, sehingga seluruh dunia ini akan musnah dengan sendirinya. Ya, dalam prinsip tiji tibeh, ya, kalau misalnya sampai Jokowi itu kemudian membongkar data tentang siapa yang menang Pilpres 2024 lalu, hanya cukup dengan mengatakan kami sebetulnya mengaku salah karena menggunakan sembako, menggunakan ini untuk memenangkan Prabowo misalnya. Dalam skala yang sudah jelas begitu banyaknya, maka habis sudah juga Prabowo itu. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.